Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai teknik pemeriksaan radiografi, yaitu lopografi. Apa itu lopografi? Lopografi merupakan suatu teknik pemeriksaan secara radiologis dari usus besar dengan memasukkan media kontras positif ke dalam usus melalui lubang buatan atau biasa disebut stoma pada daerah abdomen. Lopografi juga biasa disebut dengan kolostomi barium enema. Jadi ini dia gambaran dari stoma, lubang anus buatan yang dibuat di daerah abdomen. Ini dia stoma. Nah, ini juga biasanya paling sering terjadi pada bayi dengan kasus atresia ani, tidak punya lubang anus sehingga dibuatlah stoma ini. Oke, bisa juga terjadi pada dewasa karena suatu patologis. Ini tadi stoma, kemudian ini kantungnya untuk mengisi kotoran. Kemudian di sini ada lokasi dari stoma di daerah sistem pencernaan. Letaknya bisa dibuat di daerah cecum, bisa di daerah ileum, ileostomi, bisa di daerah kolon ascending, bisa juga di daerah kolon transversum, descending kolon, kemudian ada sigmoid kolon, tergantung dari patologis masing-masing pasien. Tujuan dari pemeriksaan lopografi ini untuk memeriksa keadaan dari usus besar, anatomi usus besar, dalam upaya untuk mengetahui keadaan obstruksi, kebocoran, atau untuk mengevaluasi sebelum dilakukan pembedahan kembali. Untuk indikasi pemeriksaannya, yang pertama ada divertikulosis, yaitu herniasi mukosa melalui tunika muscularis sehingga kolon membentuk kantong seperti botol. Kemudian ada juga karena kanker kolon, karsinoma kolon, bisa juga karena karsinoma rektum. Kemudian adanya abses anorektal, dan ini adanya atresia ani, tidak adanya saluran dari kolon yang seharusnya ada. Untuk kontraindikasi pemeriksaannya yaitu pada pasien dengan perforasi, dengan kemudian ada refleks vagal, kemudian ada obstruksi akut atau penyumbatan, dan juga karena untuk pasien dengan kondisi diare berat. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan lopografi, pasien perlu melakukan persiapan terlebih dahulu, yang mana tujuan dari persiapan pasien yaitu untuk membersihkan kolon dari feses, karena bayangan dari feses dapat mengganggu gambaran radiograf. Kemudian untuk kasus yang non-akut, pasien diminta untuk membersihkan stoma sebelum pemeriksaan, serta mengikuti diet atau puasa seperti pada pemeriksaan barium enema yang normal. Untuk persiapan pemeriksaan barium enema yang normal, yaitu mengubah pola makan pasien, kemudian minum sebanyak-banyaknya, kemudian terakhir diberi obat pencahar. Nah, untuk persiapan alatnya, ada pesawat X-ray, kasa dan film, marker, kemudian ada standar irigator dan irigator set dengan kateter, vaselin dan jelly, sarung tangan, penjepit atau klem, kemudian perlu juga kain kasa, bengkok, apron, plester, kemudian tempat mengaduk media kontras, kemudian ada kolostomi post operative kit yang lengkap. Ini gambarannya. Kolostomi irigator, kemudian ini ada kolostomi post operative kit. Ini ada kolostomi tip. Oke. Nah, ini tadi kolostomi post operative kit ya ini. Oke, untuk persiapan bahannya yaitu kita memerlukan media kontras. Yang paling sering dipakai yaitu larutan barium dengan konsentrasi antara 70 sampai 80 Wh per volume persen.
yaitu banyaknya larutan per mili tergantung pada panjang pendeknya kolon distal. Kemudian air hangat untuk membuat larutan barium, vaselin atau jelly, digunakan untuk mengurangi rasa sakit saat kateter dimasukkan ke dalam stoma. Lanjut untuk teknik pemeriksaannya. Yang pertama kita memerlukan foto polos abdomen terlebih dahulu. Tujuannya untuk melihat persiapan pasien sudah maksimal atau belum. Selain itu juga untuk menentukan faktor eksposi. Foto polosnya dapat berupa abdomen supine atau posisi LLD dan prone bila kolostomi di daerah perianal. Jadi untuk proyeksi prone itu untuk kasus kolostomi yang di daerah perianal. Kemudian sebelum dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, pemberian media kontras, kita butuh melakukan informed consent terlebih dahulu. Dilakukan setelah dipastikan bahwa pemeriksaan dapat dilanjutkan. Setelah lihat dari foto polos abdomen, kolon terlihat bersih, kemudian bisa dilanjutkan. Kita lanjut melakukan informed consent. Kemudian setelah informed consent, pemasukan media kontras. Media kontras dilakukan melalui stoma, lubang kolon distal, diikuti dengan fluoroskopi sampai mengisi daerah kolon, dan dapat ditandai dengan keluarnya kontras melalui stoma. Itu tandanya berarti kolon sudah terisi penuh dengan media kontras. Selanjutnya, pasien dirotasikan ke kanan dan ke kiri, serta dibuat radiograf full filling dengan posisi AP. Kemudian untuk proyeksi radiografnya, ada proyeksi AP, kemudian batas atasnya prosesus hipoideus, batas bawah simfisis pubis dengan CP pada pertengahan crista iliaca. Untuk proyeksi lateral, ini gunanya untuk menunjukkan daerah rektum dan kolon sigmoid tampak jelas dan rektosigmoid di pertengahan radiograf. Kemudian untuk proyeksi oblik ada LPO dan RPO. Untuk LPO, posisi pasien supine dirotasikan 35 derajat sampai 45 derajat terhadap meja pemeriksaan. Kemudian titik bidiknya, CP-nya 1-2 inci ke arah lateral kanan dari titik tengah kedua crista iliaca. Arah sinarnya vertikal tegak lurus. Kemudian untuk yang RPO, sama posisinya seperti LPO. Hanya saja nanti CP-nya dia 1,5 inci ke arah medial, ke arah lateral kiri dari titik tengah kedua crista iliaca. Kemudian di sini ada contoh hasil dari radiograf pemeriksaan lopografi. Yang pertama ini hasil lopografi dengan kasus kolostomi di daerah perianal. Kemudian ini kolostomi di daerah abdominal. Kemudian ini contoh pemberian double kontras pada kolon pasien dengan kasus kolostomi di abdominal. Nah, ini pemberian double kontras. Pemberian double kontras itu pemberian media kontras barium kemudian diisi dengan angin. Oke, double kontras. Kemudian ini ada teknik radiografi pada kasus atresia ani, di mana atresia ani merupakan kelainan tidak adanya lubang pelepasan pada daerah dubur atau anus yang sifatnya bawaan atau muncul kemudian. Oke, ini biasanya terjadi pada kasus bayi baru lahir, dia tidak mempunyai lubang anus. Oke, ini, jadi dia tidak punya lubang ini, lubang anus. Nah, untuk patologinya, menurut Berton, atresia ani ini dibedakan berdasarkan tinggi rendahnya kelainan, yaitu yang pertama ada atresia ani letak tinggi dan ada atresia ani letak rendah. Untuk atresia ani letak tinggi, bagian distal rektum berakhir di atas musculus levator ani, atau lebih dari 1,5 cm dengan kulit luar. Untuk yang atresia ani letak rendah, yaitu bagian distal rektum melewati musculus levator ani, jaraknya kurang dari 1,5 cm dari kulit luar.
Kemudian ini ada gambaran dari atresia ini dia. Jadi tidak ada lubang anus. Untuk persiapan pasiennya, pada kasus atresia ani tidak ada persiapan khusus yang harus dilakukan, tetapi untuk mendapatkan gambaran yang baik, maka sebelum dilakukan pemeriksaan, bayi diletakkan dengan posisi kepala berada di bawah dan kaki berada di atas selama kurang lebih 5 menit dengan tetap menjaga kenyamanan dari pasien. Tujuan dari persiapannya itu tadi, yaitu yang pertama, agar udara dalam kolon dapat mencapai rektum. Kemudian bagian distal anal dipasang marker sehingga pada foto, daerah antara marker dengan bayangan udara yang tertinggi dapat diukur. Kemudian proyeksi pemeriksaannya sebagai berikut. Yang pertama ada proyeksi Wangesten-Rice, posisinya AP, untuk melihat ada tidaknya atresia ani dan untuk melihat beratnya distensi atau peregangan usus. Untuk posisi pasiennya, pasien diposisikan dalam keadaan inverse, kaki di atas, di depan standar kaset yang telah disiapkan, kemudian kedua tungkai difleksikan 90 derajat terhadap badan untuk menghindari superposisi antara trochanter mayor paha dengan ischi. Kemudian MSB tubuh tegak lurus terhadap kaset. Posisi objeknya, objek diatur sehingga daerah abdomen bagian distal masuk ke dalam film. Pada daerah anus dipasang marker, arah sinarnya horizontal tegak lurus. Kemudian untuk titik bidiknya, central point-nya, pertengahan garis yang menghubungkan kedua trochanter mayor. FFD-nya 100. Eksposi dilakukan saat pasien tidak bergerak. Nah, jadi ini proyeksi Wangesten-Rice. Jadi posisi bayinya dia dibalik ya, kaki di atas, kepala di bawah, seperti gambar ini. Kemudian ada posisi lateral, tujuannya untuk melihat ketinggian dari atresia ani. Posisi pasiennya, posisi inverse, tapi satu sisi tubuh berada di depan standar kaset. Kedua paha ditekuk semaksimal mungkin ke arah perut, agar bayangan udara pada radiograf tidak tertutup oleh gambaran paha. Kemudian untuk MSP-nya sejajar dengan film. Pengaturan objeknya, objek diatur sedemikian sehingga daerah abdomen bagian distal masuk dalam film, pada daerah anus dipasang marker. Untuk arah sinarnya horizontal tegak lurus, kemudian CP-nya pada trochanter mayor. Untuk eksposinya, 100 cm. Eksposinya dilakukan saat pasien tidak bergerak. Nah, jadi seperti ini, posisi lateral, bayi inverse, nah, miring ke salah satu sisi. Oke. Nah, kemudian ada proyeksi lateral prone cross table, yaitu merupakan alternatif pemeriksaan invertogram untuk memperlihatkan bayangan udara di dalam kolon mencapai batas maksimal tinggi atau naik di daerah rektum bagian distal. Untuk posisi pasiennya, pasien diposisikan prone. Untuk pengaturan objeknya, kedua paha ditekuk, hipnya fleksi, angkat punggung bayi sehingga letak pelvis lebih tinggi daripada kepala atau wajah, kemudian kaset pada salah satu sisi lateral dengan trochanter mayor pada pertengahan kaset. Untuk titik bidiknya, central point-nya pada trochanter mayor menuju pertengahan dari kaset. Arah sinarnya horizontal tegak lurus, film. Untuk FFD-nya 90-100 cm. Eksposi dilakukan saat pasien tidak bergerak. Jadi seperti ini gambaran dari proyeksi prone cross table, seperti gambar di PPT ini. Oke. Baik, di sini ada contoh hasil dari radiograf proyeksi prone cross table, di mana dengan proyeksi ini dapat memperlihatkan imperforasi dari anus dengan dilatasi mekonium yang melebar pada daerah kolon sigmoid distal dan rektum. Kemudian keuntungan dari proyeksi
front cross table sendiri, yaitu yang pertama, posisi lebih mudah, waktu memposisikan lebih singkat, pasien lebih tenang dan nyaman, udara pada rektum tampak naik dan lebih tinggi sehingga posisi ini lebih baik. Baik, sekian presentasi dari Ibu mengenai teknik pemeriksaan lopografi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.